Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 24170510034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Oke, yang pertama kita akan membahas nih, apa itu komputer. Nah, komputer itu adalah perangkat elektronik yang mampu memproses data, menjalankan aplikasi, dan memberikan output. Komponen utama komputer itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya ada CPU atau Central Processing Unit, memori, lalu ada input atau output device. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait evolusi komputer. Nah, komputer sendiri itu terbagi dari beberapa generasi. Nah, yang pertama ini ada komputer generasi pertama yang ada pada tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi ini atau generasi pertama, kita mengenal adanya tabung vakum atau tube. Nah, untuk tabung vakum ini atau komputer pada masa ini sangat besar, mahal, dan membutuhkan banyak daya listrik. Dan salah satu contoh dari tabung vakum pada masa itu ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Dan ini merupakan salah satu komputer pertama yang terdiri dari 18.000 tabung vakum dan memerlukan ruangan besar untuk menampungnya. Pemrograman pada tabung vakum ini tuh menggunakan kode mesin dan input atau outputnya menggunakan kartu berlubang atau pita magnetik. Dan ini berikut adalah sebuah ilustrasinya. Ini di mana ada tabung vakum dan ini ada ENIAC. Jadi ENIAC ini merupakan salah satu contoh dari tabung vakum. Dan selanjutnya ini ada komputer generasi kedua yang ada pada tahun 1956 sampai 90 sampai 1963. Nah, pada generasi kedua ini kita mengenal adanya transistor. Nah, transistor ini adalah ukuran di mana ukuran komputer itu lebih kecil dan lebih efisien, serta konsumsi daya itu jauh lebih rendah dari sebelumnya. Nah, komputer pada masa ini tuh mulai lebih dapat diandalkan dengan sedikit gangguan dan dari kerusakan yang disebabkan oleh komponen yang rapuh. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL mulai diperkenalkan. Dan di sini ada merupakan gambar dari transistor. Dia ukurannya lebih kecil dan dan ini beberapa contoh dari penggunaan transistor pada komputer generasi kedua. Itu ada IBM 7090, ada TX0. Dan selanjutnya ini ada komputer generasi ketiga yang ada pada tahun 1964 sampai 1971. Dan pada generasi ini kita menggunakan adanya sirkuit terpadu atau integrated circuit. Penggunaan integrated circuit atau IC ini memungkinkan penggabungan beberapa transistor dalam satu chip kecil. Komputer itu menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien dari segi daya. Mini komputer dan multiprogramming itu juga mulai muncul pada komputer generasi ketiga ini. Dan berikut adalah gambar atau ilustrasi dari integrated circuit. Dan salah satu contoh dari integrated circuit itu ada IBM System 360. Dan selanjutnya ada komputer generasi keempat yang dikenal mulai pada tahun 1971 sampai sekarang. Dan untuk komputer generasi keempat ini kita sudah mengenal adanya mikroprosesor, di mana itu mikroprosesor itu pertama kali diperkenalkan oleh Intel pada 1971. Dan itu tuh dengan versi Intel 4004. Oke, dan komputer pribadi atau PC itu mulai muncul dan menjadi alat yang lebih umum di rumah dan kantor. Prosesor modern kini memiliki kemampuan untuk menangani lebih banyak tugas dengan teknologi multi-core atau beberapa inti yang memungkinkan pemrosesan paralel. Jadi pada komputer generasi keempat ini kita sudah mengenal adanya PC atau mungkin komputer yang biasa di kantor atau di rumah-rumah dan ini sudah menggunakan mikroprosesor. Jadi terdapat kemajuan yang signifikan dari komputer generasi sebelumnya. Dan di sini contohnya ada IBM PC. Dan untuk komputer generasi 4 ini masih eksis sampai sekarang. Dan uh, terus dikembangkan lebih lanjut.
Dan selanjutnya ada komputer generasi kelima yang dikenal pada tahun 1980 sampai sekarang. Dan mungkin komputer jenis ini yang lebih sering kita temui nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya bahkan di laptop yang sedang kita pakai sekarang. Dan untuk komputer generasi kelima ini sudah dilengkapi oleh beberapa hal yang membuatnya ini lebih canggih dari komputer sebelumnya. Di mana pada komputer generasi kelima ini sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Selain itu, untuk komputer generasi kelima sendiri ini juga dilengkapi dengan superkonduktor yang memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya, bahkan dalam jarak jauh. Dan selanjutnya ada penggunaan ULSI. Jadi komputer generasi kelima ini sudah dilengkapi dengan ULSI, yaitu sebuah mikroprosesor yang memiliki banyak keunggulan, seperti harga yang cukup murah, bentuk yang lebih kecil, dan mampu menampung jutaan komponen data. Dan untuk komputer generasi kelima ini sudah sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti MacBook, Chromebook, Ultrabook dan lain sebagainya. Dan komputer ini akan selalu berevolusi atau akan memberikan inovasi-inovasi yang eh, baru, di mana akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada teknologi CPU. Jadi, dalam sebuah sistem komputer khususnya itu tentu tidak lepas dengan adanya CPU. Nah, CPU itu merupakan Central Processing Unit yang merupakan komponen utama yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dalam program komputer. CPU mengontrol dan memproses data, menjalankan perintah, serta melakukan perhitungan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan operasi sistem. Jadi bisa diibaratkan tuh CPU sebagai instruktur atau instrukturnya gitu. Jadi dia yang menginstruksi perintah-perintah atau program-program yang ada dalam komputer sehingga komputer itu dapat bekerja dan berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan selanjutnya ada perkembangan teknologi CPU. Nah, teknologi CPU ini meliputi berbagai teknologi yang digunakan untuk meningkatkan performa CPU seperti clock variable, multi-core, dan neural processing unit atau NPU. Dan perkembangan teknologi CPU ini telah mengalami lompatan besar dari generasi pertama hingga sekarang dengan fokus utama pada peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan kemampuan multitasking. Nah, berikut ini ada ringkasan nih perkembangan terkini dalam teknologi CPU. Nah, untuk perkembangan teknologi CPU ini sampai masa sekarang itu ada eh, beberapa. Di antaranya ada prosesor multi-core, arsitektur 64 bit, teknologi 7nm, 5nm, dan 3nm, dan prosesor berdasarkan ARM. Selanjutnya ada GPU terintegrasi, kecerdasan buatan dan akselerator khusus. Dan selanjutnya ada prosesor khusus atau custom CPUs. Dan selanjutnya ada komputasi kuantum dan prosesor masa depan. Nah, untuk teknologi ini tuh akan terus berkembang dan bahkan akan menghadirkan beberapa teknologi-teknologi baru untuk kedepannya yang tentunya akan mendukung proses kerja dari sistem komputer. Nah, untuk selanjutnya ini ada kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya bahwa evolusi komputer ini berkembang dari mesin besar dengan tabung vakum hingga komputer pribadi dengan mikroprosesor. Saat ini, teknologi CPU canggih dengan prosesor multi-core, arsitektur 64 bit, dan teknologi fabrikasi 7nm sampai 5nm meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Inovasi seperti GPU, Graphic Processing Unit, terintegrasi dan akselerator AI semakin memperkuat performa, sementara komputasi kuantum menjanjikan revolusi di masa depan. Jadi evolusi komputer ini akan terus berlanjut hingga ke masa depan dan akan menghadirkan inovasi-inovasi baru yang tentunya akan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna saat menggunakan komputer. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.